Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, Engkau berharga di mata Tuhan. Saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat 7 demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Bapak, Ibu, dan semua saudara, kasih Tuhan tidaklah terbatas, sehingga pribadi yang dipandang remeh oleh manusia itu tetap berharga di matanya. Pada umumnya manusia menilai orang lain berdasarkan keadaan lahiriah yang bersangkutan. Orang yang kaya, yang berkedudukan tinggi dan ternama, itu cenderung akan lebih diperhatikan dibandingkan orang-orang yang lebih sederhana. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kasih-Nya sedemikian luasnya, sehingga Ia menghargai manusia bukan menurut keadaan lahiriahnya. Oleh karena itu, orang-orang yang sederhana dan dipandang sepele oleh orang lain tidak diabaikannya. Di dalam kasih-Nya Ia menerima semua orang tanpa mempedulikan tingkat sosial dari yang bersangkutan. Penghargaan Tuhan terhadap orang-orang yang sederhana ini dapat dilihat dari peristiwa kebangkitannya. Sebagaimana yang ditulis dalam Injil Matius pasal 28 ini. Para perempuanlah yang menjadi orang-orang pertama yang mendengar kabar tentang kebangkitannya tersebut. Padahal di dalam budaya orang Yahudi pada zaman itu, perempuan dipandang sebagai warga kelas 2. Namun justru kepada merekalah Ia Yesus melalui malaikatnya menyampaikan berita bahwa dirinya telah bangkit dari kematian sebelum hal tersebut diwartakan kepada para rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa pribadi yang dipandang remeh oleh orang lain, seperti para perempuan itu, tetaplah berharga di pemandangan Tuhan. Bagaimana selama ini kita memandang diri kita? Berhargakah diri kita di mata Tuhan? Apakah alasan dari jawaban kita tersebut? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukan saja kebangkitan-Mu membuktikan kuasa-Mu
yang tidak terbatas itu, tetapi juga bahwasanya kasih-Mu melampaui segala keadaan. Di dalam kasih-Mu Engkau bersedia menerima semua orang tanpa memandang status sosial maupun keadaan jasmaniah yang bersangkutan. Di dalam kasih-Mu itu Engkau mengangkat diriku dari jurang kebinasaan dan memulihkan harkat hidupku seperti rencana-Mu. Aku manusia yang hidup dalam kesia-siaan dan telah terpuruk di dalam kehinaan, namun Engkau menyelamatkan aku dari kebinasaan. Engkau membentangkan hari esok yang baru bagiku. Aku bersyukur untuk semuanya itu. Dengan mengandalkan kasih-Mu, aku memasuki hari yang baru ini dengan pengharapan kepadamu. Aku percaya hidupku berharga di mata-Mu. Oleh karena itu peliharalah diriku seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Lindungilah aku daripada yang jahat dan tuntunlah diriku di jalan kehidupan. Berkatilah yang kukerjakan dan Engkau menjadikan diriku berkat bagi orang-orang di sekitarku. Pakailah hidupku untuk memuliakan nama-Mu, sehingga hidupku merupakan persembahan yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin.